tidak mewarisi kerajaan Allah, apalagi baju kita, apalagi sendal jepit kita, apalagi motor kita yang ikut masuk di dalam kubur itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saudara yang terkasih kalau mati tak usah taruh-taruh banyak-banyak lah. Ya, cukup sudah yang dipakai, yang lain itu bagi-bagi ke orang hidup. Ya, karena itu tidak ada guna, tidak ada guna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu baik-baik itu, tidak ada guna. Ya nanti kita semua ini kan akan pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang sekarang ini semua hancur di kubur, ulat makan kas habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi sekarang kita kasih gemuk badan ini kasih senang ulat. Iya. Ulat yang bahagia itu. Ya. Jadi begitu kita masuk ke dalam kubur, datang, ini perut bagus ini. Maka beta sama kesenang ulat itu. Beta jaga banget. Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena ini semua akan habis. Semuanya tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Itu begitu. Nanti kita pun tubuh kemuliaan. Tubuh luar biasa. Mari kita lihat 1 Korintus tampilkan di SC Worship. Pasal 15 masih. Ayat yang ke 40 sampai 45. Mari perhatikan ya. Ya, 40 mulai. 1 Korintus 15 ayat 40. Ayat 40 mulai. Saudara yang terkasih. Ada tubuh sorgawi, ada tubuh, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh. Meskipun tadi saya sudah bilang, kita di dunia sekarang waktu kita jadi orang percaya, kita diselubungi kemuliaan Allah. Kita dapat kemuliaan Allah karena ada Roh Kudus, ada firman Allah. Tapi itu kemuliaannya terbatas. Praise and glory. Itu kemuliaan terbatas. Ada kemuliaan tubuh sorgawi. Ini kemuliaan yang tak terbatas. 41. Mari kita lihat jemaat sama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang 42. Saudara yang terkasih, demikian pula halnya kelak dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan atau dikuburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam jadi tidak mungkin binasa lagi kalau sudah bangkit. Ayat 43 ya, 1, 2, 3, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam. Sekarang ini ada sakit, ada lemah, ada stres. Itu nanti tidak ada lagi. Semua akan kuat. Semua akan strong terus. 1, 2, 3. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Tubuh tapi rohani. Sekarang ini alamiah. Sekarang ini bisa dosa, saudaraku. Ya. Tapi nanti tubuhnya tubuh rohani. 1, 2, 3. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. 45 terakhir, saudara yang terkasih. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Maksudnya siapa ini? Ini ada Kristus. Adam pertama sudah mati, tetapi Adam kedua atau Adam terakhir itu Kristus. Dia menghidupkan kita. Adam pertama melahirkan saudara dan saya di dalam dosa, tubuh yang alami, tubuh yang hina. Tapi Adam kedua, Adam terakhir, Kristus Yesus akan menghidupkan saudara dan saya dalam tubuh sorgawi, tubuh kemuliaan, tubuh yang rohani, tubuh yang tidak ada batasnya. Itu akan diberikan kepada kita semua. Amin, 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 amin. Pindah. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Selamat datang buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Juga selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menarik sekali untuk kita sama-sama perhatikan pada pagi hari ini. Memang di tempat ini kita sedang membahas seputaran tentang doktrin tentang keselamatan atau soteriologi. Dan saudara bersyukur ya, karena tepat hari ini Tuhan mengizinkan kita membahas bagian yang terakhir dari The Order of Salvation
atau bagaimana urut-urutan keselamatan itu, dan tepat sekali bahwa di urutan terakhir daripada the order of salvation itu bicara tentang kemuliaan atau glorification, saudaraku. Nah, karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan memperhatikan seputaran tentang hal itu. Saya mau ingatkan saja bagian-bagian yang sudah kita bahas dalam doktrin soteriologi, atau tentang bagaimana keselamatan yang diyakini di dalam kekristenan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Langsung saja pada diagram tabel yang kita sudah perhatikan. Ya, ini urut-urutannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimulai dari panggilan dan kelahiran baru, lalu kemudian kita naik kepada iman dan pertobatan, lalu kemudian pada pembenaran, pengangkatan sebagai anak, lalu kemudian pengudusan, ketekunan, dan kemudian yang terakhir adalah pemuliaan. Ini adalah puncak. Ini yang saudaraku hari ini kita akan sama-sama perhatikan. Oke. Glorification atau pemuliaan. Nah, saudara, karena sekali lagi kita sedang berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka glorification atau pemuliaan ini memang saudara teruntuk sebenarnya yang kita mau bahas bagi kita. Tapi saya mau mulai dengan step by step atau tahapan demi tahapan bagaimana Tuhan lebih dulu dimuliakan sebelum kita mengalami yang namanya pemuliaan. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-26. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bukankah Mesias harus menderita semuanya ini untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Matius pasal yang ke-24 ini, maka kita tahu bersama bahwa ayat ini sedang berbicara tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan salah seorang temannya, yang mana mereka sedang berjalan menuju ke Emmaus. Ini setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus beritahu kepada mereka pada waktu itu, menjelaskan bagian-bagian kitab suci. Lalu saudara, ada pernyataan menarik dari Kleopas dan temannya itu. Mereka tahu bahwa Mesias itu harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Masuk di dalam kemuliaannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kapan dia masuk di dalam kemuliaannya? Mari kita lihat 1 Timotius 3 ayat 16 ya. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam, ada kata diangkat dalam kemuliaan. Ini berkaitan dengan peristiwa kenaikan Yesus. Kisah pasal 1 ayat 9. Perhatikan teks ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara yang terkasih, awan di dalam teks ini memang bisa berarti harfiah, atau bisa berarti awan sungguh-sungguh, awan yang kita lihat. Tetapi saudara jangan pernah lupa bahwa secara teologis di dalam Alkitab, awan itu juga kadangkala berbicara tentang kemuliaan Allah. Dan saya pastikan bahwa waktu Yesus terangkat ke sorga, itu bukan hanya sekedar awan biasa yang menyelubungi dia, tapi pasti awan kemuliaan Allah itu juga menutupi kehidupannya waktu dia terangkat ke sorga. Ada amin? Nah, saya mau tunjukkan beberapa ayat tentang awan kemuliaan Tuhan. Keluaran pasal 40, klik.
ayat 34 dan 35. Perhatikan ini saudaraku. 1, 2, 3. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi awan itu kalau dikaitkan dengan kehadiran Tuhan, itu selalu ada yang namanya kemuliaan Tuhan. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lihat lagi Matius 24 ayat 30. Jadi awan di dalam kaitannya dengan Allah dan Yesus itu selalu berkaitan dengan kemuliaan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan jemaat sambung. Ya, jadi kalau dia naik di atas awan-awan, saudaraku, pasti dalam kemuliaan. Makanya nanti dia datang juga di atas awan-awan, di dalam kekuasaan dan kemuliaan. Itu otomatis, itu sesuatu yang pasti. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Yesus terangkat, ya, ini bicara tentang peristiwa Allah dimuliakan. Peristiwa tentang bagaimana saudara akhir dari segala penderitaan. Waktu dia datang ke dalam dunia ini saudara, mulai dia lahir di Bethlehem, sengsara hidup selama kurang lebih 33,5 tahun. Lahir saudaraku bukan di orang kaya, tetapi lahir pada keluarga miskin yang namanya Yusuf, tukang kayu itu. Lalu kemudian sepanjang perjalanan dia, kita tidak pernah temukan dia beli rumah, punya tempat tinggal. Tidak ada. Menderita lepas penderitaan dialami dia. Waktu dalam pelayanan mengalami penolakan dari ahli Taurat, orang Farisi, saudaraku, meskipun dia tidak ada salah, ditangkap, disalibkan, mati, saudaraku, dia mengalami penderitaan. Tapi waktu dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga, kemuliaan dinyatakan kepadanya. Tidak ada lagi penderitaan yang bisa membendungnya, tidak ada lagi kesulitan yang bisa membendungnya. Hanya ada satu, glory, glory, kemuliaan, sakinah Allah, itu yang nyata. Kalau dia mengalami itu, dengar baik-baik, maka saudara dan saya, gerejanya yang hari ini juga hidup di bawah kolong langit ini, pasti menderita, pasti hidup dalam penderitaan. Ada aniaya, ada penolakan, ada kebencian orang-orang tertentu. Tapi dengar baik-baik, sebagaimana Kristus dimuliakan, saudara dan saya juga akan mengalami yang namanya kemuliaan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, bertahan dan berjuang terus. Ya, saudara yang terkasih. Jadi memang sekarang menderita, ada penderitaan, tapi potong bertahan, karena pasti ada kemuliaan. Kok Yesus alami kemuliaan karena dia selesai penderitaan? Mana mungkin kita tidak? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kalau hari ini ada orang yang tidak pergi gereja, dia itu orang yang tidak mau mengalami kemuliaan. Dia mau menderita terus di dunia ini. Ya, ya, karena kenaikan Kristus ini enak ini saudara ya. Karena kenaikan Kristus ini memberikan pelajaran buat saya dan saudara, pengharapan buat saudara dan saya, bahwa sebagaimana Yesus dimuliakan, saya dan saudara juga akan dimuliakan. Saudara, ini omong bukan hanya kasih enak mulut dan kasih enak telinga. Ini ada ayatnya, mari kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, klik Roma 8 ayat 30, sama-sama dibacakan. 1, 2, 3. Mereka itu juga kencang sekali lagi Jadi kita bukan hanya Tuhan panggil, Tuhan bukan hanya benarkan kita, Tuhan bukan hanya tentukan kita, tapi Dia juga akan memuliakan saudara. Jadi saudara yang terkasih, ini bukan kata-kata saya tadi katakan, kasih enak mulut dan kasih enak telinga, ini kenyataan.
Ini Tuhan akan buktikan. Jadi saya ulang, memang waktu kita hidup di tengah-tengah dunia ini tidak lepas dari masalah. Kok Yesus bilang, ya kalau aku gurumu ini menderita, masa kamu nggak menderita? Kalau aku gurumu ini dianiaya, masa kamu tidak dianiaya? Kalau aku gurumu ini ditolak, masa kamu nggak ditolak? Saudara yang terkasih, kalau guru kita mengalami itu, kita pasti mengalami. Tapi jangan lupa, kalau guru kita dimuliakan, kita juga dimuliakan. Tepuk tangan lagi, sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada ayat 18 sebelum ayat 30. Lihat ayat 18, perhatikan. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Amin. Waktu kita baca ini ayat-ayat dong nih saudara, kita kesenang sekali ikut Yesus ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Luar biasa, memang betul ada penderitaan, ada kesulitan, ada sakit penyakit, ada tantangan yang tidak kunjung henti saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kadang uang ada, kadang tidak, kadang beras ada, kadang tidak. Kadang saudara sakit, kadang saudara pokoknya alami banyak hal di ini tengah-tengah dunia. Tapi ingatlah baik-baik, ada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Ada glory, ada sekinah, ada kabod, ada kemuliaan yang Allah janjikan buat kita. Nah, jangan dilupakan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jangan saking kita terpesona dengan penderitaan, kita lupa sesuatu yang lebih mulia. Maka Paulus bilang begini lagi, klik ayat ini, Korintus pasal 4 ayat 17, 2 Korintus 4 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jauh lebih besar dari penderitaan kita, ya. Jadi kemuliaan itu kalau mau dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami sejak kita lahir sampai nanti kita mati, tidak ada saudaraku duanya, tidak ada taranya itu, saudaraku. Ya. Nah, karena itu pada kesempatan pagi yang diberkati ini, kita semua yang hadir jangan pernah takut, gentar, gelisah, putus asa dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Percayalah, ada kemuliaan Allah yang menyertai hidup kita sekalian. Ya, penderitaan seulang ada, kesulitan ada, tapi kemuliaan itu pasti ada. Saya mau kutip satu pernyataan dari Bapak gereja kita, namanya Agustinus dari Hippo. Agustinus ini saudara dari Hippo. Hippo itu di Aljazair atau di Afrika Utara sekarang ini ya, Aljazair atau Afrika Utara. Nah saudara, Agustinus ini dia lahir sekitar tahun 354 Masehi, lalu dia mati di tahun 430 Masehi. Ya, saya dapat fotonya di Wikipedia, saudara mungkin bisa lihat, tapi itu fotonya kurang jelas. Itu seorang yang bernama Agustinus dari Hippo. Dia mengatakan begini, Allah tidak akan membiarkan penderitaan sia-sia. Penderitaan di dunia ini adalah bagian dari proses menuju kemuliaan yang lebih besar. Ya. Jadi saudaraku, Agustinus ini mempunyai satu pengalaman yang luar biasa. Ya. Agustinus ini saudaraku, dia sebenarnya ini penganut sekte. Atau orang yang hidupnya tidak kenal Tuhan, bidat, dia ikut penyembahan berhala dan segala macam ya. Lalu kemudian dia ini juga hidupnya itu penuh dengan glamor, hidup di dalam berbagai macam dosa. Bahkan waktu dia masih sekolah, dia sudah punya anak di luar nikah. Pokoknya hidupnya tidak beres ini Agustinus dari Hippo ini, saudaraku. Tapi kemudian saudara, dia berpindah dari Aljazair atau dari Hippo itu, dia pindah ke Roma. Ya, waktu dia sampai ke Roma, saudaraku, dia ingin maksudnya lebih berkembang dalam ilmu, atau saudaraku, dia ini seorang filsuf ya, yang belajar banyak hal. Dia menjadi guru juga, sempat menjadi guru di Roma. Tapi waktu dia sedang belajar, saudara, itu semacam ada gejolak di dalam dirinya untuk dia mengambil keputusan bertobat. Dan akhirnya saudara, dia kemudian hijrah atau berpindah dari Roma menuju ke Milan di Italia. Ya, dia pindah ke kota Italia.
Dan waktu dia sampai di Italia, saudaraku, secara pribadi dia ini, saudara, mulai mengenal Kristus. Ya, dia mulai mengenal Kristen dari seorang uskup atau bishop yang ada pada waktu itu di Milan, dan memperkenalkan dia tentang siapa Tuhan. Tapi saudara, di dalam perkenalan dia dengan Tuhan itu, dia memiliki satu pergumulan untuk bisa lepas dari semua kehidupan dunianya. Saudara, satu hari dia duduk-duduk di taman, ya. Dia duduk-duduk di taman, ini Agustinus dari Hippo ini. Dia duduk-duduk di taman, lalu kemudian saudara, dia bergumul dengan begitu rupa supaya kalau bisa kedagingannya itu mati. Ya, dia menangis sejadi-jadinya. Tapi waktu dalam keadaan dia bergumul itu, dia kemudian mendengar ada semacam suara anak-anak kecil yang menyanyi lagu Tolle lege dalam bahasa Latin. Tolle lege dalam bahasa Latin itu artinya ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah. Tolle lege, saudara. Lalu kemudian dia mendengar suara itu, dia mencari di mana suara anak-anak yang bernyanyi tolle lege, saudara. Nah, Agustinus ini kemudian mencari, tapi dia tidak menemukan ada anak-anak yang menyanyi tolle lege. Lalu kemudian dia mengambil kesimpulan dalam saat itu, dia bilang, ini berarti suara Tuhan yang sedang berbicara kepada saya, ambillah dan bacalah. Akhirnya saudaraku, dia masuk ke dalam rumahnya, ke tempat kamarnya, lalu dia kemudian membuka kitab suci secara acak. Dia membuka kitab suci secara acak. Jadi begitu dia buka, saudara, karena lagu itu mengatakan ambillah dan bacalah tolle lege, dan dia yakini itu suara Tuhan, maka suara Tuhan itu, saudara, mendesak dia untuk membuka Alkitab. Jadi Agustinus ini kemudian pergi buka Alkitab. Begitu dia buka, lembaran pertama yang dia buka dan matanya tertuju di sana adalah Roma pasal 13 ayat 13 sampai 14. Nanti saudara pulang baru baca itu ayat, ya. Roma 13 ayat 13 dan 14. Ayat itu bicara tentang bagaimana menyalibkan daging, dosa-dosa. Dan hari itu, saudaraku, lalu kemudian seorang yang bernama Agustinus dari Hippo itu bertobat. Dia meninggalkan semua kenajisan, dia meninggalkan semua, saudara, kehidupan masa lalunya, dan dia ambil keputusan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan akhirnya dia pulang dari, saudaraku, Milan kembali ke Aljazair atau kembali ke Hippo untuk menjadi seorang pemimpin gereja di sana. Sampai dia mengakhiri hidupnya, saudaraku, dia mengalami banyak sekali penderitaan, Agustinus dari Hippo. Tapi dia tidak pernah menyerah, karena sekali lagi dia tahu penderitaan di dunia itu adalah bagian dari proses menuju kemuliaan yang besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang kalau mengalami pertobatan itu seperti Agustinus dari Hippo, semakin memahami tentang arti hidup di dalam kekristenan. Bahwa hidup di dalam kekristenan itu bukan hanya enak-enak saja. Ada yang namanya penderitaan, ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah. Tadi saudaraku, Agustinus ini mengejar karirnya begitu tinggi sampai dia meninggalkan Aljazair menuju ke Milan. Itu karena dia ingin menjadi filsuf terkenal. Ya. Tapi setelah dia sampai di Milan dan dia ketemu Yesus, dia mengalami perubahan hidup. Dia merasa bahwa hidupnya lebih untuk Kristus. Dia persembahkan hidupnya kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada lain lagi namanya Ignatius, ya. Itu muridnya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu punya murid Ignatius, Polikarpus, ya. Itu juga sama itu, orang-orang itu, saudara, mengalami penderitaan demi penderitaan, tapi mereka yakin bahwa di balik penderitaan akan ada kemuliaan. Di balik penderitaan akan ada kemuliaan. Nah, pagi hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa ketika mereka ada di dalam penderitaan tapi mereka terus bertahan? Saya ulang, karena kemuliaan yang Allah kerjakan bagi kita itu sebenarnya mengandung dua unsur. Kemuliaan yang pertama itu adalah kemuliaan yang sekarang, present glory, atau kemuliaan yang Tuhan nyatakan sekarang di tempat ini, di hari ini, dalam hidup kita, saudaraku. Jadi waktu saudara jadi orang Kristen, mengikut Tuhan, lalu saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh
ada di dalam Tuhan, memang ada kesulitan, ada penderitaan, tapi kemuliaan Tuhan itu sudah mulai mengikuti kita. Kemuliaan Tuhan itu sudah mulai menyertai kita. Ada pemuliaan yang bersifat rohani dan ada pemuliaan yang bersifat jasmani, Tuhan nyatakan. Tapi pagi hari ini saya tidak bahas soal jasmani. Jasmani ini sebenarnya bonus, tambahan. Tapi saya mau bicara lebih pada pemuliaan yang bersifat rohani yang Allah nyatakan kepada kita. Ya. Lalu yang kedua, saudaraku, aspek yang kedua pemuliaan yang akan datang, yaitu saudaraku, pemuliaan eskatologis. Tentang bagaimana hari Kristus itu pada waktu Yesus akan datang di atas awan-awan, maka saudara dan saya, kita juga akan memperoleh kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang nanti, kemuliaan yang selama-lamanya. Jadi sekarang kita sudah mengalami pemuliaan, orang-orang percaya. Tapi kemuliaan yang kita alami sekarang itu hanya bersifat sementara di dunia ini. Tapi ada satu kemuliaan yang menanti kita kelak, dan kemuliaan itu adalah kemuliaan yang tidak ada taranya, unlimited. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Amin. Amin. Bilang dulu samping kiri kanan, luar biasa dong. Ya, makanya ada ayat loh, kamu dipimpin dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau dari kemuliaan kepada kemuliaan, itu berarti sekarang kita sudah mengalami kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya mau ajak kita untuk membahas ini. Perhatikan. Ya, klik. Ada dua aspek dari pemuliaan tadi saya sudah katakan. Nah, pemuliaan yang sekarang atau present glory, pemuliaan yang bersifat rohani, apa saja bentuknya? Ya. Kita lihat yang pertama, saudaraku. Pemuliaan sekarang itu Tuhan nyatakan kepada kita dengan diberikannya Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Itu sebenarnya pemuliaan yang Tuhan kerjakan. Lihat ayat ini, 1 Petrus 4 ayat 14. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu. Roh kemuliaan. Roh kemuliaan itu sama dengan apa? Roh Allah. Jadi kalau ada roh Allah di dalam hidup kita, ada roh kemuliaan di dalam diri kita. Berarti saudara dan saya sekarang ini sedang dipenuhi dengan kemuliaan. Saya ulang lagi, ada yang nangkap, ada yang belum. Ada yang otaknya masih di oibak mungkin. Ya, saudara, saya ulang lagi, saudara dengar baik-baik ya. Jadi ketika saudara diberi Roh Kudus, dengar baik ini, ya. Saudara dan saya ini sudah hidup di dalam glory, meskipun ini adalah present glory, glory yang sekarang. Tetapi orang yang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, di dalam dirinya ada yang namanya roh kemuliaan. Masih dua. Ya, tidak apa-apa, saya ulang ketiga kali lagi. Semoga semua kembali ke gereja ini, ya, saudara, dan memperhatikan ini. Saudara lihat ini ya. Saya rasa saudara kayaknya tidak bahagia kalau ada roh kemuliaan dalam diri saudara ya. Ya, coba saya ulang lagi, saudara perhatikan baik-baik ya. Orang yang diberi Roh Kudus dalam dirinya, pastikan ini. Ya. Orang yang punya Roh Tuhan di dalam dirinya, orang yang dipenuhi dengan Roh Allah, yang menyanyi penuhi aku dengan Roh Kudus. Itu saudara yang terkasih, dia itu memiliki yang namanya roh kemuliaan. Berarti di dalam dirinya ada kemuliaan Allah. Amin, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, kita ini tiap hari hidup di dalam kemuliaan. Karena ada Roh Kudus, ada roh kemuliaan. Anak-anak Tuhan itu hidup di dalam kemuliaan. Meskipun itu ayat bilang, kamu dinista karena nama Kristus. Dinista itu adalah bagian kecil dari penderitaan yang kita alami. Dinista itu perwakilan dari masalah yang saudara alami. Meskipun ada masalah, meskipun ada penderitaan, meskipun ada kesulitan, tetapi ada roh kemuliaan yang menyertai hidup saudara dan saya. Kalau tidak ada roh kemuliaan, bahaya kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Sebab hanya Roh Kuduslah yang bisa sadarkan kita. Roh Kudus yang bisa menginsafkan kita. Roh Kudus yang bisa beritahu kita. Roh Kudus yang bisa membangkitkan kita. Itu roh kemuliaan. Makanya anak-anak Tuhan, meskipun ada di dalam kesulitan dan penderitaan, kita pasti ada dalam kemuliaan Tuhan. Satu ayat lagi, 2 Korintus 3 ayat 18. Perhatikan ini sebelum kita lihat contoh ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Perhatikan ini saudaraku. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Makanya kemarin dalam pembahasan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sekarang memang belum sempurna, tapi kita sedang melewati yang namanya progres. Ya, progres itu artinya terus mengalami kesempurnaan. Terus saudaraku disempurnakan. Seperti lagu yang kita suka nyanyikan kan, disempurnakan selalu. Nah, kalau ada kata disempurnakan selalu, itu berarti kita hari ini belum sempurna, tapi terus disempurnakan. Terus disempurnakan. Oleh apa? Oleh roh kemuliaan, roh Kristus yang datang, yang menyelubungi hidup saudara dan saya. Maka anak-anak Tuhan, hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi. Sehingga masalah ada, tapi ada kemuliaan. Saudara, saya mau bersaksi sedikit sebelum saya lanjutkan ini, saudara. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu bilang ya, dalam hidup ini kita punya banyak pergumulan. Termasuk saya ini pergumulan juga banyak. Tapi saya bersyukur karena orang-orang hampir tidak melihat pergumulan yang saya alami. Kenapa saya katakan begini, saudara? 1 bulan ini 1 bulan ini, saudara yang terkasih. Ya, padahal pergumulan saya dengan istri ini cukup berat ini. Ya, saudara yang terkasih. Tapi 1 bulan ini orang yang datang ke kami itu, saudara, minta doa tapi juga minta pertolongan dengan pergumulan yang beraneka ragam. Saudara yang terkasih. Nah, coba hanya sekedar pergumulan doa baik. Ini datang nih kadang-kadang saudara bilang, "Bapak, bisa bantu sedikit kok." Ini betul di dalam hati Tuhan nih. Betul mau bantu dari mana? Ya, saudara. Ya, ada hati niat mau bantu, tapi bantu dari mana? Dan orang-orang yang datang ini semua rata-rata beta son pernah lihat dong muka. Ya, tertahu dari sudut mana datang, tiba-tiba satu muncul datang. "Bapak bepu anak ada kuliah di ini apa Jakarta, tapi mana Bapak ini mau beli laptop." Kok beli laptop datang di beta ini kan? Ya sudah. Tapi bingung ini orang-orang dong ini. Ya, satu keluar datang satu lagi, saudara. Ya. 1 bulan ini makanya ada 4 ke 5 orang datang hanya cari mau doa baik. Ini datang bukan hanya minta doa. Saudara yang terkasih. Ya kadang-kadang waktu mereka pulang, ya baru saja istri bilang, "Lu lihat kita ini kaya dari mana ya? Emas satu pun tidak, hanya imitasi yang kita ada pakai." Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sampai heran, tapi saya bersyukur. Artinya bahwa mereka sedang melihat kemuliaan Tuhan itu menyertai saya. Meskipun ada penderitaan ini, ada kesulitan, ada masalah, pergumulannya banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya bersyukur roh kemuliaan menyertai. Roh kemuliaan ada. Anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau yang WA dan inbox itu tak terhingga. Sungguh saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, yang datang ini ya 4 ke 5 orang tadi, saya 5 sekitar 5. Ada yang datang tawar dia bunga jelek, harga 200.000. Hai, bunga jelek ini 200.000. Saya bilang, di sini tidak ada taman bunga. Ya, sudah taman bunga di mana? Ya. Bapak tolong susah ini. Ya kami saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau kita susah. Tapi
bisa ulang lagi. Hanya ada roh kemuliaan yang menyertai kita. Hidup di tengah-tengah dunia ini, apalagi masa-masa sekarang ini memang masa tambah sulit Bapak Mama. Aduh, ini pasti. Ini masa-masa ini tambah sukar. Ya. Saya kemarin dengar orang omong di mana saya lupa. Di persekutuan doa satu ya, saya dengar Bapak tua omong bilang nanti krisis sampai 2030. Saya dalam hati, tahu waktu sudah dapat info dari mana ya. Ya, karena dia bilang mari kita berdoa ya karena krisis akan terjadi sampai tahun 2030. Ya saudara, woi saya hitung-hitung ini masih 2025, ini masih 5 tahun lagi nih ya saudara. Ini krisis ini. Ya, saya lupa tanya habis PD, saya pulang jadi saya lupa tanya. Saya padahal ingat-ingat mau tanya, Bapak dapat info dari mana? Sampai 2030 ini kita susah ini. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi percayalah ada Roh Kudus, Roh kemuliaan. Ya. Makanya Tuhan Yesus itu menarik ya. Waktu dia terangkat ke sorga, 10 hari setelah dia terangkat ke sorga, dia berikan roh kemuliaannya. 10 hari setelah dia terangkat ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Karena dia tahu manusia akan, orang percaya anak Tuhan akan ada dalam penderitaan. Tapi dia memberikan roh kemuliaan yang akan menyertai mereka. Sekarang kita lihat contoh Stefanus. Ya, Stefanus saudara, waktu orang siksa dia, ya ini penderitaan ngeri. Tapi orang kaget karena lihat di muka itu seperti seorang malaikat. Mari kita baca ini ayat. Kisah 6 ayat 15. 1, 2, 3. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang. Coba lihat samping kiri kanan, muka sama kayak malaikat. Amin. Ya, pastikan bahwa kita semua penuh kemuliaan. Ada amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Kita kadang-kadang muka sama kayak malaikat itu kalau pegang uang 1 juta. Itu muka malaikat. Ya, saudara, kalau pegang uang lagi krisis itu muka bukan malaikat, muka setan. Saudara yang terkasih. Tapi Stefanus ini orang lagi angkat batu lempar dia, muka malaikat. Ya. Orang lagi makan gigi, kalau kita baca kisah 6 kan, ya, makan gigi, itu Alkitab bilang. Mereka lagi mengkertakkan gigi mereka, gemas sekali dengan Stefanus. Karena Stefanus beritakan Injil, khotbah, meskipun mereka tidak terima, saudaraku, Stefanus tetap bicara kebenaran. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saudara, waktu mereka sedang menganiaya Stefanus, di akhir-akhir hidup mereka lihat, mukanya beda. Ini muka seorang malaikat. Kenapa? Karena ada roh kemuliaan yang menyertai Stefanus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Kita juga harus begitulah. Paling tidak kita tidak dianiaya. Tapi masalah-masalah itu jangan bikin betompu muka raut wajah berubah. Harus mukamu tetap seperti malaikat. Supaya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Ada amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Sebab kalau kita pun muka berubah, ya orang bilang kasihan dia ngikut Tuhan, saya muka kayak begini nih, apa betul? Ya. Kemarin saudaraku, saya bilang sama anak saya, Evelyn, ya, Bapak sutua, oh Evelyn. Dia bilang, Bapak tua di mana? Bapak masih muda mah. Ya. Kalau bilang Bapak masih muda, Bapak sutua ini. Tidak, Bapak masih muda. Muda dari mana? Coba lu kasih jelas Bapak dulu ya. Muda dari mana? Soalnya Bapak kan kalau pakai sepatu itu sepatu anak muda. Jadi Bapak tetap muda ya saudara. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingatlah baik-baik, yang pasti bahwa ada masalah, ada kesulitan, kita tidak boleh sampai tidak memancarkan kemuliaan Allah. Ya, karena roh kemuliaan itu menyertai hidup kita semua. Ayo, ya, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Musa juga begitu, ya. Musa itu juga saudaraku, sebenarnya ini bangsa Israel ada marah besar karena lunai 40 hari, ya.
Saudara yang terkasih, kami di bawah sini tunggu. Lu tidak datang sampai kami bikin patung lembu emas. Tapi begitu Musa turun, mereka kaget. Lihat muka Musa, karena muka Musa diselubungi kemuliaan Allah. Lihat ini. Keluaran 34, 29, 30. Mari kita baca. 1, 2, 3. Ketika Musa turun dari gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tanpa kulit mukanya bercahaya, maka padahal mungkin mereka suatur siasat, lu turun datang ini otong cuci san lu. Lu kurang ajar betul-betul kestinggal botong subah botong keluar dari Mesir lagi, susengsara di padang gurun sini. Lu naik dibikin apa di Sinai sana? Tapi begitu Musa turun, mukanya bercahaya, penuh dengan kemuliaan Allah. Dan itu membuat, saudaraku, mereka semua takut dan tidak bisa bicara apa-apa. Anak-anak Tuhan, kalau Roh Kudus memimpin hidup kita itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Ya, jadi bukan kita yang takut, orang lain yang mesti takut, setan yang mesti takut. Ya saudara, musuh-musuh yang mesti takut. Ya anak-anak Tuhan, karena kita disertai roh kemuliaan, Roh Kudus, Roh Allah. Tidak boleh ada orang-orang Kristen yang takut menghadapi setan, takut menghadapi, ya jangan. Saudara, di dunia ini kan setan pasti ada. Ya, jangan takutlah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita bilang setan itu ditaklukkan di bawah kaki Yesus, kok saudara masih takut-takut apa lagi? Roh Kudus sudah pimpin kita, roh kemuliaan ada bersama dengan kita. Percayalah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, percayalah, setan ada, kuasanya ada. Tapi kemuliaan Allah lebih besar menyertai saudara dan saya. Ada amin. Ya. Yang kedua, kita sedang hidup dalam kemuliaan, saudara. Kita sedang hidup dalam kemuliaan, dan kemuliaan itu dinyatakan kepada kita lewat pengetahuan akan firman-Nya. Ya. Mari kita lihat ini ayat, saudara. 2 Korintus 4 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih, ini pengetahuan tentu berkaitan erat dengan firman. Jadi saudara, lalu kemudian dikatakan kalimat selanjutnya, harta ini, ada kata harta ini. Harta ini apa? Harta ini adalah pengetahuan itu atau firman itu yang menjadi kemuliaan Allah, itu ada di dalam diri kita. Kita disebut sebagai bejana tanah liat. Jadi saudara yang terkasih, dalam diri kita ini ada harta yang sangat berarti. Namanya kemuliaan Allah, pengetahuan Allah, firman Allah itu ada dalam bejana hati kita. Ini Tuhan kasih ini. Jadi saudara mungkin tidak punya harta emas, harta apa lagi saudaraku, mobil, uang, apa, deposito, segala macam. Tapi dalam diri saudara tuh ada yang namanya pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Ini sesuatu harta yang luar biasa. Ini harta yang ajaib, harta yang benar-benar besar sekali nilainya, yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kenapa saya katakan besar sekali nilainya? Bahwa, itu kalimat ini, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu, garis bawah itu kalimat juga, berasal dari Allah. Jadi pengetahuan tentang kemuliaan Allah menjadi harta dalam bejana ini, sehingga kita semua memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah, bukan dari diri kita, tapi dari diri Allah. Sehingga saudara mampu menghadapi berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan di dunia ini, karena ada pengetahuan kemuliaan Allah, yaitu firman Allah yang diam dalam bejana tanah liat ini. Ada amin? Loh, kalau sebenarnya ada betul mengkali separuh bunuh diri, ini masalah berat nah di dunia-dunia ini.
Saudara yang terkasih, contoh nyata yang saya sudah sampaikan di jemaat juga beberapa hari Minggu yang lalu mungkin saudara. Ya saya ini sungguh ditelepon, bukan ditelepon, itu mamtua datang sendiri dan bersaksi. Bapak itu sebuah bayi masuk dalam kamar. Sudah tutup pintu habis. Bapak, ya, tutup pintu habis. Dan beta tinggal hitung 1, 2, 3, minum kodos selesai. Karena penderitaan sudah terlalu berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi di saat itu roh kemuliaan yang tadi kita sudah bahas itu bicara di depo hati. Buka Facebook. Sama kita di Agustinus. Tolelege. Nama Tuhan punya buka Facebook. Saudara yang terkasih. Dan di akhirnya angka HP buka. Dia pembuka pertama. Dia langsung lihat beta pemuka. Dan waktu itu saudara, bukan beta lagi, bukan. Ya, ini beta khotbah. Dia buka begitu langsung dia lihat beta pemuka dan lagi khotbah. Kata yang lagi dia dengar waktu itu pertama juga adalah, saudaraku saya sedang bilang, ya, pergi ke Tedis itu bukan solusi. Pergi ke saudaraku KD bukan solusi. Pergi ke tempat hiburan bukan solusi. Minum racun bukan solusi. Itu kalimat lagi saya ucapkan. Dan hari itu dia dengar itu firman. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang di terakhir, kalimat terakhir, saudaraku saya bilang, Yesus adalah solusi dan jalan keluar. Waktu dia dengar itu kalimat, dia tidak jadi minum baikon. Saya mati itu, mam Tuhan. Anak 3 orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tetapi Yesus jalan keluar. Dia datang menangis. Dia bilang, betul Bapak Yesus segala-galanya. Untuk betusan minum baikon. Itu karena ada harta. Kalau bukan firman, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau bukan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Siapa yang kasih kekuatan yang berlimpah-limpah? Manusia tidak mungkin. Allah memberikan kekuatan lewat firman yang bekerja di dalam diri kita. Ada amin. Kemarin saya khotbah 1,5 jam lewat handphone. Saudara, ada orang, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya marah sekali. Ya, karena dia istri suka tinggal dia 4 tahun. Bukan di Kupang sini, jauh, cukup jauh. Saya juga tidak kenal, tiba-tiba dia telepon. Lalu kemudian menceritakan masalahnya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia istri sudah tinggalkan dia 4 tahun. Saya tanya kiri kanan apa sebab dia tinggalkan, tidak tahu juga Bapak. Saya udah suruh dia, kamu kembali dong. Dia bilang, aku nggak punya duit. Aku kirim duit. Sudah kirim duit. Sampai-sampai dia bilang, aku nggak mau pulang. Aku kirim kembali duitnya lagi katanya dia kirim kembali lagi ke suaminya, saudara. Ya, saya bilang, cara apa lagi yang kamu sudah buat? Ya, kamu coba pergilah langsung ke tempatnya. Pak, saya bagaimana pergi? Anak 3 yang saya harus urus, Pak. Ya, saudara. Lalu akhirnya Pak, setelah 4 tahun, saya berpikir-pikir, datanglah seorang yang lain. Ya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia kemudian menikah dengan perempuan itu. Lalu saya tanya, kok kenapa kamu menikah? Ya. Siapa yang menikahkan kamu? Saya tanya dia. Pendeta Pak. Di gereja kamu ada penggembalaan tidak? Saya tanya dia lagi. Saudaraku. Dia bilang sudah, penggembalaannya 6 bulan. Apa saja yang digembalakan? Saya tanya dia lagi, saudara. Apa saja yang digembalakan selama 6 bulan? Itu omong apa? Lu pendeta itu omong apa? Saudara yang terkasih. Ya, dia mengatakan tentang firman Tuhan. Saya bilang, firman yang mana yang dia baca? Lah ya. Saya buka ayat-ayat Matius 19, Markus pasal 10, saya baca kasih habis, saudara yang terkasih. Saya bilang, kamu mendapat ayat di mana yang saudaraku yang mengatakan bercerai boleh kawin lagi? Tunjukkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi lu belum cerai pengadilan pun belum. Lu berani sekali. Lu dan lu pendeta betul mau di handphone. Saudara. Terserah lu mau telepon lagi ke tidak. Beson pusing lagi. Karena ada banyak orang suka pakai kekuatan diri sendiri
untuk ambil keputusan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang, Pak, tapi kan dia tidak mau datang lagi. Bagaimana anak saya 3 orang? Saya bilang, itu kan pikiran kita. Saya kasih contoh dia, saudara, lihat Abraham. Tuhan sudah bilang, kau akan punya keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Tapi dong 2 suami istri duduk-duduk kali bagi, beta seumur tua. Lu 100 Abraham, beta su 90 lebe, su mati haid. Nanti karena beton 2 dapat anak, sudah Hagar di situ. Lu sonok dia sudah. Ini kan cara manusia. Itu pikiran manusia. Apakah Tuhan gagal dengan janjinya? Tidak pernah. Orang selalu pakai pikirannya untuk saudaraku membatalkan semua apa yang Tuhan mau kerjakan. Anda salah. Saya bilang saudara terkasih dalam Tuhan, pakailah pikiran Kristus. Itu penting dalam hidup ini. Kalau betul pakai betul punya, betul akan anggap Tuhan punya salah semua. Betul punya yang betul. Saudara yang terkasih dalam, sana bisa. Contoh dalam Alkitab itu banyak sudah tunjukkan kepada kita. Di beberapa hari yang lalu saya ngomong soal Ruth, ya, di tempat ini. Sudah Ruth itu pernah tahu mana kalau dia akan jadi salah seorang yang melahirkan sang juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Dia kan nggak pernah tahu. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ruth itu berjalan dalam kedaulatan Allah. Dia kan bangsa Moab, bangsa kafir, tidak kenal Tuhan tuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saudara lihat, ending dari cerita itu kita tahu Ruth ketemu Boaz, Boaz kemudian melahirkan Obed, Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud, Daud melahirkan terus turun sampai kepada Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus dalam Matius pasal 1. Loh, ini rancangan Tuhan. Makanya saudara yang terkasih, orang Kristen tidak boleh hidup itu pakai aturan diri sendiri. Ketong semua mesti tunduk kepada apa yang firman Allah katakan. Makanya Alkitab bilang sama kita, ini pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Firman itu pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang menyelubungi hidup saudara dan saya. Sebab kalau firman tidak menyelubungi hidup saudara dan saya, hidup kita pasti gelap. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Terang itu bercahaya dalam hati kita. Dan terang itu adalah pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Dan itu adalah firman Allah. Amin. Jangan lupa itu Bapak Mama Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau saudara potong, saya ulang lagi, nanti potong bikin aturan sendiri, satu bikin dia pun, satu bikin dia punya. Ini jadinya hancur, berantakan. Saudara boleh, anak-anak Tuhan. Tapi saya bersyukur dia rendah hati sekali. Bapak ini rendah hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bilang begitu sama dia, bilang Bapak terima kasih, dia menangis. Bapak terima kasih Bapak, hari ini Tuhan bicara lewat Bapak bagi saya. Saya bilang lu mesti buka hati. Ya. Ini lu hidup dalam perzinahan. Beto omong apa adanya. Saya omong apa adanya, kau hidup dalam perzinahan. Kau hidup dalam perzinahan. Tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Harus selesai, harus keluar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini penting buat kita semua. Jadi kita bersyukur ya. Tuhan kasih kita kemuliaan sekarang. Saya kasih contoh Paulus. Lihat. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota. Itu tiba-tiba Alkitab berkata apa? Cahaya memancar dari langit. Mengelilingi dia. Ini glory ini. Yang memancar dari langit. Lalu ayat 5. Jawab Saulus. Siapakah engkau Tuhan? Katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini firman. Makanya saudara waktu dia dengar Yesus firman, dia tahu. Ini padahal kepala batu, kepala angin ini Paulus. Tapi hari itu dia bertobat karena pengetahuan kemuliaan Allah itu menguasai hidupnya. Tidak ada orang bisa bertahan dalam keterpurukan kalau Tuhan tidak, saudara, kalau Tuhan berbicara di dalam hatinya. Kalau firman sudah masuk itu tidak ada. Agustinus saya hanya dengar kata tolelege, bertobat. Bapak ini padahal hidup tiap hari ini ngeri, mabok, pesta pora, judi, segala macam, seks bebas. Itu Agustinus dari Hippo. Tapi hanya kata tolelege, tobat. Sudah lihat tuh kekuatan firman Allah tuh. Aduh, Paulus juga begitu. Ini bunuh orang.
Tapi cukup Yesus bercahaya dengan kemuliaannya dan berkata, akulah Yesus, akulah firman. Tidak sepanjang lebar kata-kata. Tobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Musa, contoh berikut. Keluaran 33 ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Apa itu yang disuruh perlihatkan? Kemuliaan apa? Lihat ayat yang ke-13. Ya saudaraku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapannya, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jalanmu sehingga aku mengenal engkau. Oh, ini tidak ada firman nih. Nah, ada jalan yang lain yang bawa orang kenal Tuhan loh. Ini firman yang bikin orang kenal Tuhan. Lebih jelas, Mazmur 103 ayat 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jadi Tuhan itu selalu menyatakan dirinya, atau saudara memperkenalkan dirinya secara spesifik kepada umatnya lewat firman-Nya. Makanya kita semua ingat, bejana kita ini, tanah liat kita ini, siapkan untuk terima harta kemuliaan Allah, yaitu pengetahuan akan firman Tuhan. Ya, kalau saudara tidak terima ini, pulang minta maaf. Saya selalu omong di tempat, Anda jadi stupid dan tetap bodoh. Ya, beberapa hari yang lalu saya sudah kasih contoh kepada saudara orang-orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran. Aduh, kasihan sekali itu. Ditipu banyak orang, ditipu oleh orang-orang yang atas namakan dirinya dipakai Tuhan, tapi tipu hanya untuk mendapatkan duit dari orang-orang ini. Jangan saudara. Ya, kita semakin belajar firman itu, kita tambah tahu bagaimana kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Saya sudah bersaksi bagaimana di Tanah Merah sana, ya sudah orang usir setan pakai odol Pepsodent dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara bayangkan itu. Usir setan pakai Pepsodent. Garam sudah tidak pakai lagi ya. Mungkin karena banyak pengkhotbah bilang garam itu setan tidak takut. Ya orang sudah tidak pakai garam lagi. Sekarang pindah di Pepsodent. Ya. Sudah terkasih dalam Tuhan. Aneh-aneh saja. Jangan, saudara. Dan saya mau ingatkan ya. Jangan. Di sini banyak anak, ada hamba-hamba Tuhan. Saudara, kita semua melayani dengan ketulusan. Saya tahu semua kita melayani dengan ketulusan. Tidak boleh ada embel-embel yang lain. Ya. Saudara, sekelompok hamba-hamba Tuhan yang beredar di luaran sana. Nah, hamba Tuhan ini bukan hamba Tuhan, sebenarnya hamba setan. Ya. Sebelum dia doa, dia suruh kumpul duit memang. Loh ya. Satu orang 50 ribu ya. Nah coba bayangkan dalam rumah tuh ada 5 orang. Berapa tuh? 250. Ya saudara, 250 ribu. Setiap kali dia datang kumpul duit 50 ribu dulu. Saudara. Iya. Tapi orang-orang ini kok ikhlas gitu loh. Rela kasih 50 ribu dia yang tidak jelas ini. Tahu itu uang dia pakai bikin apa? Alasannya nama Tuhan. Sayang sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di Bakunasi, dalam situ saudara yang terkasih, ada juga. Nah ini bepung kawan, saudara, dia cacat. Dia tangan tuh begini. Saudara, ada hamba Tuhan satu dari Soe sana datang. Ya. Nah ini orang cacat tapi berusaha buka kios segala macam, saudaraku. Ini hamba Tuhan. Ini dia datang nih saudara, dia berdoa di ini tempat ini saudara, di Pungkawan ini. Ya, doa dia bilang begini, aduh Tuhan tunjukkan ada amplop 2 di dalam. Mata duitan betul-betul. Tuhan tunjukkan amplop di dalam, ada 2. Ya. Nah betul, di dalam itu memang ada amplop 2. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak tuh sutaro nasar dan perpuluhan mau bawa pi gereja. Tapi hamba Tuhan su omong. Bilang Tuhan tunjukkan tuh amplop 2 tuh. Tuhan bilang mesti kasih di beta. Anak-anak Tuhan. Tapi orang-orang kadang-kadang mau ditipu.
Waktu dia cerita di beta, beta langsung bilang, lalu karena mana? Lu kasih dia. Dia bilang, Bapak sorry besok ini pasti setan yang suruh sendiri datang nih. Karena banyak orang sekali lagi tidak lihat kepada firman, pengetahuan yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Tuh sayang itu. Jadi saudara, tambah hari makanya pi gereja siap bejana tanah liat. Pi persekutuan doa, pi ibadah rayon, pi mana saja. Kalau boton dengar firman itu siap bejana. Supaya firman itu jangan lar lewat. Firman itu jangan saudaraku tidak tinggal di ini menjadi harta. Jangan. Firman harus jadi harta. Kalau dia harta, dia kemuliaan. Kalau dia kemuliaan, dia kekuatan yang memampukan saudara untuk menolak segala sesuatu yang salah, berkata kepada sesuatu yang benar, dan pasti saudara akan menang terhadap segala sesuatu. Amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita pindah ke aspek yang kedua, yaitu pemuliaan yang akan datang atau eskatologi glory. Ya. Ini adalah sesuatu yang kita akan nikmati pada hari kedatangan Tuhan. Apa itu? Yang pertama, tubuh kita yang hina akan dimuliakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara dan saya hari ini memakai tubuh yang hina. Kenapa ini disebut tubuh yang hina? Karena tubuh yang sekarang ini tubuh yang naturnya adalah dosa. Naturnya, sifatnya itu adalah dosa. Sifatnya itu adalah jahat. Itu adalah tubuh kita yang sekarang ini. Maka tubuh kita ini adalah tubuh yang hina. Filipi 3 ayat 21. Mari kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi tubuh kita yang sekarang ini nanti sama jadi tubuhnya Tuhan yang sudah bangkit, saudara. Jadi tubuh yang sekarang ini tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Tubuh yang sekarang ini harus dikuburkan. Tubuh yang sekarang ini harus diubahkan. Tidak boleh masuk kerajaan Allah ini tubuh ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, karena tubuh yang sekarang ini yang bisa marah. Ya saudara, tubuh yang sekarang ini yang bisa buat kejahatan. Tubuh yang sekarang ini tidak bisa masuk surga. Makanya saudaraku yang terkasih, kita bersyukur di dalam Kristus. Kita dijanjikan tubuh yang disebut tubuh mulia. Tubuh yang akan datang. Tubuh kemuliaan, glorification, pemuliaan eskatologis yang akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, lihat dulu ayat ini, tampilkan di isi worship 1 Korintus 15 ayat yang ke-50, tampilkan dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau baca lebih dulu ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 Korintus 15. Saudara-saudaraku, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi saudara punya tubuh sekarang tidak bisa masuk surga. Darah dan daging ini tidak bisa masuk surga. Darah dan daging dalam ayat ini tidak berarti saudaraku daging yang sesungguhnya atau darah yang sesungguhnya, tapi natur, sifat-sifat dosa itu dalam daging itu tidak bisa. Kenapa? Karena tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan itu bukan tidak ada daging. Tubuh kebangkitan itu ada dagingnya, bukan roh loh. Saudara yang terkasih, karena roh itu berarti bukan tubuh. Tapi tubuh kemuliaan, tubuh yang diubahkan, tubuh yang baru yang akan mewarisi kerajaan Allah, itu adalah tubuh yang sama seperti sekarang ini, tapi bedanya adalah kualitasnya, sifatnya. Kalau tadi sifatnya itu bisa buat dosa, sifatnya itu saudaraku terbatas, sifatnya itu saudaraku lemah, tapi nanti tubuh kemuliaan sifatnya tidak terbatas, kudus, suci, perfect, sempurna. Itu yang akan saudara dan saya miliki. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya surganya orang Kristen itu tidak ada. Ini saya sebut surga versi orang Kristen ya.
Karena surga versi yang lain kan bilang, di sana ada 7 bidadari. Ya saudara, Bang Edis bilang, di sana mereka akan pecahkan perawan-perawan. Makanya dong senang masuk surga. Ya saudara. Karena dong punya di surga itu pakai sifat kedagingan. Surga apa itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, surganya kita tidak begitu. Ya. Karena sifat kedagingan kita akan selesai di dunia ini. Nanti saya tunjukkan banyak ayat seputaran ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini penting. Sebab ini yang saudara dan saya akan capai itu. Ya, ini akan kita miliki, ini yang namanya glorification. Saudara, kenapa saya mesti bicara ini? Karena ini akan membuat saudara dan saya itu merenungkan betapa pentingnya kita mulai dari the order of salvation, urut-urutan keselamatan itu. Ya, supaya saudara kudus, tekun, benar, hidup di dalam saudaraku pembenaran yang sungguh-sungguh, tidak kembali kepada hidup lama, lahir baru yang sungguh-sungguh. Itu karena ada pemuliaan tubuh. Ini Tuhan janjikan buat kita semua yang hidup di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, next, saya beri dulu kesimpulan sementara. Jadi, tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang memiliki daging. Tulang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hanya berbeda, tubuh tersebut memiliki kualitas yang sempurna. Ayatnya ada? Oh banyak. Sekarang kita lihat. Lukas dulu, 24 ayat 39 sampai 40. Lihat ini ayat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Lihatlah tanganku dan aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ini tubuh kemuliaan ini. Karena mereka semua waktu lihat tondong kaki itu, hantu yang sampai. Lalu Tuhan, masa beta hantu? Cuma raba. Tapi bukan hanya itu saja. Tuhan bilang kemudian, apakah yang ada padamu? Ayat 42 ditampilkan di isi worship. Ayat 42. Ya, isi worship. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tidak kutip ayat itu. Ayat 42. Masih Lukas 24. Ayat 42. Tuhan tanya sama mereka. Lalu mereka memberikannya kepadanya sepotong ikan. Untuk apa dia minta ikan goreng? Dia makan. Lihat ayat yang ke-43. Saudaraku, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata. Itu tubuh kemuliaan tuh. Jadi tubuh kemuliaan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan tidak ada daging. Tubuh kemuliaan itu bukan tidak ada tulang. Sehingga saudara orang bilang, kan Alkitab bilang 1 Korintus 15 ayat 50 bilang daging dan tulang tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Loh itu saudaraku, daging dan darah itu bicara soal sifat. Itu bicara soal saudaraku natur dosa. Bukan bicara tentang fisiknya. Karena fisik tubuh kemuliaan itu sama seperti tubuh yang sekarang. Terbukti Yohanes tadi, kita kembali ke Yohanes 20 ayat 27. PowerPoint. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu berarti bekas paku masih ada. Itu berarti bekas tusuk di lambung masih ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini tubuh kemuliaan. Kita juga akan begitu. Akan mewarisi kerajaan Allah dengan tubuh kemuliaan. Mungkin lebih gampang dicerna, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali kepada identitas semula. Seperti Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Mereka itu dalam tubuh kemuliaan itu. Sehingga mereka tidak kelihatan ketelanjangan mereka. Ya. Jadi saudara, tubuh kita yang sekarang ini semua akan binasa. Kalau tidak binasa, maka waktu Yesus datang kembali yang kedua kali, dia harus dirubah. Tidak boleh mewarisi kerajaan Allah. Tubuh saudara dan saya semua yang mati harus selesai dikubur. Makanya saya selalu omong ulang-ulang. Tubuh kita ini saja tidak mewarisi kerajaan Allah. Apalagi baju kita. Apalagi sendal jepit kita. Apalagi motor kita,
yang ikut masuk di dalam kubur itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saudara yang terkasih kalau mati tak usah taruh-taruh banyak-banyak lah. Ya, cukup sudah yang dipakai, yang lain tuh bagi-bagi ke orang yang hidup. Ya, karena itu tidak ada guna. Tidak ada guna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingatlah itu baik-baik itu. Tidak ada guna. Ya nanti kita semua ini kan akan pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang sekarang ini semua hancur. Hancur dikubur, ulat makan kas habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi sekarang kita kas gemuk badan ini kas senang ulat. Ulat dong bahagia itu. Ya. Jadi begitu kita masuk ke dalam kubur, oh datang, ini perut bagus ini. Ya. Maka beta sama kesenang ulat-ulat itu. Beta jaga banget. Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena ini semua akan habis. Semua ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Tuh begitu. Nanti kita pun tumbuh kemuliaan. Tubuh luar biasa. Mari kita lihat 1 Korintus tampilkan di SC Worship. Pasal 15 masih. Ayat yang ke 40 sampai 45. Mari perhatikan ya. Ya, 40 mulai. 1 Korintus 15 ayat 40. Ayat 40 mulai. Saudara yang terkasih. Ada tubuh sorgawi, ada tubuh. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh. Meskipun tadi saya sudah bilang, kita di dunia sekarang waktu kita jadi orang percaya, kita diselubungi kemuliaan Allah. Kita dapat kemuliaan Allah karena ada Roh Kudus, ada firman Allah. Tapi itu kemuliaannya terbatas. Praise and glory. Itu kemuliaan terbatas. Ada kemuliaan tubuh sorgawi. Ini kemuliaan yang tak terbatas. 41. Mari kita lihat jemaat sama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang 42. Saudara yang terkasih, demikian pula halnya kelak dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan atau dikuburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam jadi tidak mungkin binasa lagi kalau sudah bangkit. Ayat 43. Ya, 1, 2, 3. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam sekarang ini ada sakit, ada lemah, ada stres. Itu nanti tidak ada lagi. Semua akan kuat, semua akan strong terus. 44. 1, 2, 3. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Tubuh tapi rohani. Sekarang ini alamiah. Sekarang ini bisa dosa, saudaraku. Ya, tapi nanti tubuhnya tubuh rohani. 1, 2, 3. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. 45 terakhir, saudara terkasih. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Maksudnya siapa ini? Ini adalah Kristus. Adam pertama sudah mati, tetapi Adam kedua atau Adam terakhir itu Kristus. Dia menghidupkan kita. Adam pertama melahirkan saudara dan saya di dalam dosa, tubuh yang alami, tubuh yang hina. Tapi Adam kedua, Adam terakhir, Kristus Yesus akan menghidupkan saudara dan saya dalam tubuh sorgawi, tubuh kemuliaan, tubuh yang rohani, tubuh yang tidak ada batasnya. Itu akan diberikan kepada kita semua. Amin, 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 amin. Pindah ayat 51, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 51 sampai 53. Oke. Lihat, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan. Semua kita tidak akan mati. Maksudnya begini, saudaraku, manusia semuanya ini ada yang nanti tidak mati, ada yang mati, ada yang tidak mati. Kenapa? Kalau Yesus datangnya besok, saya dan saudara mungkin Tuhan masih izinkan hidup kan? Kalau Yesus besok datang, saudara terkasih,
Tapi saudara, kan kita tidak tahu Yesus itu datang kapan. Bisa saja generasi kita berikutnya. Tetapi meskipun nanti ada yang tidak mengalami kematian, itu ayat bilang, semua pasti akan diubah. Tidak bisa tidak diubah. Meskipun mereka tidak mati. Kalau kita mati, ya otomatis kita pun tubuh yang sekarang binasa, ancur lebur di tanah. Tadi saya sebut ulat makan kasabis. Nanti bangkit tubuh baru. Tubuh kemuliaan, tubuh rohani. Tapi bagaimana mereka yang tidak putus napas sampai Yesus datang? Oh, tidak bisa naik surga, oh itu tidak bisa. Lu punya sifat dosa sama dengan saya yang mati juga kok. Maka Paulus bilang, semua harus diubah. Baik yang mati, baik yang hidup, harus diubah. 52, 53. Mari, 1, 2, 3. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, lalu kita semua akan diubah. Next, 53. Saudaraku, 1, 2, 3. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Itulah tubuh kita nanti, saudaraku. Itulah yang namanya glorification atau pemulihan sempurna yang Allah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Nanti saudara bandingkan dengan 1 Tesalonika pasal 4 ya, mulai dari ayat 13. Ya, itu Paulus bicara juga mirip-mirip dengan ini. Ya. Semua orang akan dibangkitkan dulu. Jadi kalau saudara dan saya sekarang meninggal, roh kita yang duluan ke Tuhan. Ya, roh kita dulu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roh kita yang masuk sorga lebih dulu. Tapi tubuh kita belum masuk sorga. Kapan tubuh kita nanti masuk sorga? Waktu Yesus datang kembali yang kedua kali. Waktu Yesus datang kembali yang kedua kali, baru tubuh kita adalah tubuh kemuliaan, dibangkitkan. Maka saudara yang terkasih, tubuh itulah yang baru nanti mewarisi kerajaan Allah yang kekal. Jadi sekarang kalau sekali lagi orang Kristen meninggal, dia belum mewarisi kerajaan Allah secara utuh, baru rohnya saja. Seturut dengan Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7 apa 17 ya, saya lupa persisnya. Saudaraku, tapi di situ kan dikatakan, ini ayat suka dikutip waktu orang meninggal kan, debu kembali kepada debu, lalu roh kembali kepada Allah. Jadi saudara, kita punya roh saja, tubuh belum. Ya, nanti kalau Tuhan Yesus datang sangkakala dibunyikan, baru semua yang mati dibangkitkan, baru tubuh mewarisi kerajaan Allah, dan tubuh itu adalah tubuh kemuliaan. Ada amin? Maka nanti di sana kita baku kenal. Tapi tidak ada lagi perasaan-perasaan. Baku kenal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada lagi kebencian pun tidak ada. Marah ada? Tidak ada. Ya, pasti sudah tidak ada lagi di sana. Saudara bisa bayangkan, kalau tubuh binasa ini tidak dibinasakan, atau tubuh ini tidak dibinasakan, yang masuk surga itu, wah kita yang daging, mampus kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang dia mati belum beres, misalnya, saudaraku, sampai di surga, satu menghadap kiri, satu menghadap kanan. Kok ini ada masalah di bumi belum beres lah, ya tuh. Selama menyanyi, glory, haleluya, puji Yesus, dia sudah mungkin lihat Saulah, karena lihat Saulah musuh. Wah. Begitu lihat lu, langsung balasannya lagi. Tapi tidak ada. Di sorga semua tubuh kemuliaan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Menarik saudara yang terkasih. Makanya tidak ada orang yang masuk sorga masih ada benci, iri, dendam, sakit hati. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada. Atau yang misalnya dia punya istri, saudaraku meninggal lalu dia menikah lagi, atau dia punya suami meninggal dia menikah lagi. Apakah nanti pergi ke surga lalu ketemu istri pertama dan istri kedua? Sehingga istri pertama, kok bisa sejauh? Ada begitu? Tidak ada. Saudara yang terkasih, tidak ada, karena di sana tubuh kemuliaan. Amin. Nah itu, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau sana kan istri pertama dan istri kedua bisa baku keceke di sana. Itu hari kau sudah janji sehidup semati. Lalu kawin ulang lagi. Sampai cek dia dulu. Nah, tidak ada, saudara.
Ya, karena semua sudah selesai di dunia ini. Kedua, kemuliaan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita? Ini warisan kekal. Ini kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jenis pemuliaan yang kedua ini adalah warisan kekal. Perhatikan ayat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Enggak nampak. Ya, 1 Petrus maksud saya. Ya, pasal 5 ayat 4. Saya bacakan saja. Nanti saudara tepa di mahkota kemuliaan. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima 1, 2, 3 mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Jadi kalau Tuhan datang kembali, dia kasih kita warisan kekal. Itu Alkitab beri sebutan dengan mahkota kemuliaan. Ini sebutan. Apakah benar jelas-jelas nanti mahkota? Tidak tahu. Di bagian lain Yesus bilang upah. Di bagian lain saudaraku Paulus mengatakan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Seperti 2 Timotius 4 ayat 8. Tapi jelasnya ada warisan kekal yang nanti Tuhan akan berikan kepada kita. Warisan itu Anda dapat dari mana, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ingat baik-baik, kekristenan kita semua selamat bukan karena perbuatan baik, tapi kita selamat karena anugerah. Tapi perbuatan baik itu diperhitungkan Tuhan. Karena itu saudara nanti terima warisan. Ya. Perbuatan baik itu bukan untuk mau masuk surga dan saudara tidak masuk surga, bukan. Tapi perbuatan baik itu adalah saudaraku hadiah yang akan Tuhan berikan untuk saudara memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lihat dulu 2 Timotius pasal 2 ayat 12. Tampilkan klik. 2 Timotius pasal 2 ayat 12. 1, 2, 3. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Tuhan janji kita akan memerintah bersama dengan dia. Makanya saudara, orang yang akan memerintah itu harus namanya pemerintahan. Berarti ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Itu namanya pemerintahan. Nah, saudara yang terkasih dalam ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang saudara dan saya lakukan di bumi. Perbuatan-perbuatan kita ini, malas gereja, rajin gereja, buat baik atau sonde, itu Tuhan akan catat semua. Nanti kita lihat ayat 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, tampilkan dulu kesimpulan ini sebelum kita pindah. Jadi ini, warisan kemuliaan adalah upah atau mahkota yang diberikan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan karena ketekunan dan semua perbuatan baik selama di dunia ini. Jadi kalau saudara buat baik, itu Tuhan hitung, Tuhan catat, Tuhan akan saudara balas semua, bukan tidak balas. Ya saudara, Anda menabur bagi pekerjaan Tuhan, kasih kolektif persepuluhan, bayar oto datang ibadat, segala macam itu adalah perbuatan yang Tuhan perhitungkan. Tidak ada satupun yang akan sia-sia. Nah, kutip 2 Korintus 5 ayat 10. Perhatikan ini. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. 1, 2, 3. Saudara lihat di sini bukan soal selamat atau selamat, tapi ada kata patut diterima. Ini berarti saudara, ini pengadilan bukan soal putusan salah dan benar, masuk surga dan tidak. Ini pengadilan soal terima upah. Makanya kalau kita belajar kekristenan saudara, anak-anak Tuhan, kita ini tidak masuk pengadilan yang untuk masuk surga dan tidak. Karena untuk masuk surga dan tidak itu pengadilan untuk orang-orang yang fasik. Lihat kitab Wahyu pasal 20, tampilkan di SC Worship. Saya mau tunjukkan ayat ini. Kitab Wahyu pasal yang ke-20. Ya. Ayat 12, ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Apakah mereka ini kemudian ada kemungkinan masuk surga? Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ayat 13 ditampilkan di SC Worship ya. Ayat 13. Wahyu pasal 20. Wahyu 20 ayat 13. Mari jemaat, saudara baca ayat ini ya. Ayat 13. 1, 2, 3.
Nah, ini dihakimi oleh perbuatan mereka. Tapi masuk surga? No. 14. Ya. 14. 1, 2, 3. Tampil. Ya, 1, 2, 3. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi saudara, tidak ada orang yang dihakimi pada Wahyu pasal 20 itu masuk surga. Tidak ada. Semua itu hanya Tuhan mau tunjukkan bahwa lu tidak layak masuk surga. Lu pun nama tidak ada dalam buku kehidupan. Sebab semua orang yang layak masuk surga, saudaraku, dia bukan dihakimi untuk menyatakan benar dan salah. Karena kita selamat bukan karena perbuatan baik. Perbuatan kita itu hanya membuat saudara terima mahkota kemuliaan seturut dengan apa yang kita lakukan. Maka Galatia pasal 6 ayat 9 bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kalau sudah tiba waktunya kamu akan menuai. 1 Korintus 15:58 berkata bahwa saudara-saudaraku yang kukasihi, ya, berdirilah teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jeripayamu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu berarti sekali lagi, semua perbuatan baik kita pasti kita akan terima pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka Paulus memberi penekanan yang sangat tegas. Dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman, dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang dijanjikan bagi semua orang yang mengasihi Kristus Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan, boleh miskin di dunia, tapi jangan miskin di sorga. Ya saudara, makanya buat baiklah. Ya saudara, karena kalau saudara buat baik, perbuatan baik bukan menyelamatkan kita. Ya karena kita buat baik supaya ini upah warisan kekal. Itu kemuliaan anak-anak Tuhan. Ya karena tidak ada orang-orang Kristen yang saudara yang terkasih dalam Tuhan pasif. Tidak. Pasti kita semua aktif. Karena itu pagi hari ini di momen kenaikan Tuhan, saya ulang lagi, ayo semuanya. Sekarang Tuhan sudah kasih kemuliaan, tapi Tuhan akan berikan kemuliaan yang kekal, yang akan datang pada waktu hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga hari lepas hari kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Well, singers, pemain musik, mari maju ke depan, kita mau syukuri firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Haleluya.